isu atau berita terkini yang kalian dengar atau kalian baca itu apa saat ini? Yang lagi viral berita. Pencemaran udara, bencana alam. Bencana alam. Ada lagi? Listrik. Listrik. Kenapa listrik? Karena penggunaan listrik makin tidak dikontrol. Boleh. Ada lagi? Ini yang lagi viral banget nih, Tentang apa tuh? Yang lagi viral banget apa? Harga BBM. Iya, kenaikan harga BBM. Kenapa itu bisa naik? Karena stok BBM sudah mulai langka. Oh, stok BBM sudah mulai langka. Kamu tahu berita itu dari mana? Dari internet. Dari mana lagi tahunya? Dari televisi, dari koran. Jadi dari berbagai sumber kita bisa mencari informasi atau berita-berita terkini yang terjadi di wilayah kita atau di negara kita. Makanya kalian harus sering membaca informasi-informasi atau berita dari berbagai media gitu. Nah, kalian itu bisa di sana mencarinya. Misalnya berita terkini apa? Kalian cari, tinggal ketik di apa? Tinggal di Google, atau kalian bisa menonton di YouTube, boleh di mana lagi? Di televisi. Karena ini sudah menjadi teknologi informasi. Nah, hari ini Bu Guru ingin melatih kalian bagaimana sih mencari sebuah topik yang berhubungan dengan pembelajaran itu di internet. Kalian bisa mencari apa saja itu bisa kalian cari di internet dengan mengetik apa? Gimana namanya? Di Google. Nah, tapi saat ini Bu Guru batasi dengan mencari cerita fiksi dan non fiksi karena kaitannya dengan kita akan menyusun sebuah teks eksplanasi. Bagaimana kalau cerita fiksi itu apa cirinya? Bukan? Hayalan. Bagaimana hayalannya, Amira? Tidak terjadi secara langsung, bukan fakta. Bukan fakta, ya. Kalau contohnya. Siapa yang tahu ya, tangan? Pacaran buaya. Panciran buaya, apa lagi? Gajah dan semut. Ada lagi? Contoh cerita fiksi? Keong emas, ya. Sekarang kalau non fiksi apa bedanya? Non fiksi Itu sesuai fakta yang terjadi di depan nyata. Sesuai fakta yang terjadi apa ya? Di depan nyata. Di depan nyata. Sesuai fakta yang terjadi di kehidupan nyata. Jadi bukan hayalan. Apa contoh cerita non fiksi? Berita Dari berita banjir, ya. Ada lagi? Sejarah, ada lagi? Apa lagi? Yang sedang kita berlangsung namanya apa? Teks eksplanasi ini yang berbicara tentang apa? Tentang fakta yang terjadi baik itu sosial maupun dalam ilmu pengetahuan alam. Contohnya apa saja? Proses terjadinya pelangi. Ada lagi? Proses terjadinya hujan, ya. Nah, sekarang Guru akan coba ya kita lihat benar nggak bisa mencari informasi itu di internet. Nah, kalian bisa lihat di sini nanti ya. Nah, ini adalah salah satu yang media yang bisa kalian gunakan. Apa namanya, Nak? Google. Misalnya kita cari cerita fiksi, diketik, kelihatan nggak? Ya, anak kelas 6 misalnya. Nah, itu banyak tuh, Nak, jenis-jenisnya tuh, ya. Banyak sekali. Tinggal kalian klik saja yang mana yang kalian akan mau baca. Kita klik misalnya yang ini. Nah, tuh ada cerita-ceritanya, ada materi-materinya di sini bisa kalian baca. Nah, sekarang Bu Guru minta satu siswa, siapa yang bisa mencari tentang cerita fiksi maupun non fiksi
yang ada di internet. Siapa yang bisa? Ayo, nih diketik di sini. Ya, Almira, sini Almira. Silakan Almira. Almira mengetik apa ini? Cerita fiksi kelas 6. Hah? Tentang cerita fiksi anak. Ayo diklik Almira. Pilih yang mana? Ya, di sini sudah muncul 15 contoh cerita fiksi anak mengenai makna kehidupan. Coba terus dikebawain Almira, ada apa di sana? Ya, ada apa Nana? Iya, kalian bisa baca ya. Coba salah satu ceritanya itu dibaca tuh. Rusa yang pintar dan sabar. Ya, dibaca dulu. Ya, dibaca sama-sama. Kalau sudah, klik yang selanjutnya Almira. Sekarang Jihan akan mencoba mencari cerita non-fiksi yang ada di internet. Nanti kita bisa baca sama-sama. Terlihat nggak? Belum ya? Ya. Diklik Jihan. Di sini sudah terlihat Jihan menemukan tentang cerita non-fiksi. Coba diklik Jihan. Ada apa di situ judulnya anak? Iya, terus dikeataskan. Terus. Nah, coba kalian baca di situ dulu. Silakan dibaca. Pelan-pelan, Neng. Ya, ya, selain kalian bisa mencarinya dari laptop, misalnya nggak punya laptop atau kalian belum bisa menggunakannya, kalian bisa menggunakan internet dan mencarinya di handphone. Tinggal kalian ketik aja di bagian apanya tadi, Google-nya, kemudian dicari tentang cerita fiksi maupun fiksi. Kalian bisa juga membaca di
Kalau yang cake apa sih masalahnya? Apa enggak? Menjual keledainya. Ada lagi yang lain? Apa nak? Menjual keledainya, namun saat perjalanan banyak hal yang dilewati seperti dia mendapatkan banyak pendapat dari seseorang, tapi itu pendapat itu hanya mengganggunya. Oh iya, berarti Indah dengan Jihan betul ya, dilengkapi. Kalau yang Ibu Kuning, apa sih permasalahan yang terjadi? Ibu Kuning itu apa sih dia yang dihadapi itu apa? Kalau Ibu Kuning, ya, Ibu Kuning itu menghadapi masalah apa? Ya, Amir. Ibu Kuni ingin seluruh saudara-saudaranya yang di tanah air, seluruh Nusantara merasakan. Iya, betul sekali ya. Luar biasa nih semuanya Amira. Lanjut, apa pada teks bacaan fiksi ya? Kalian kan sudah membaca teks fiksi tadi tuh, yang si cake dan keledai. Itu apa saja yang menjadi karakter dari tokoh? Jadi apa saja karakter tokoh yang ada di cerita fiksi tadi? Karakter cake gimana? Karakter Cake awalnya mendengarkan pendapat orang lain, Iya. namun dia lama-lama tidak ingin mendengarkan pendapat orang lain karena itu hanya membuatnya terganggu. Iya, betul ya? Betul sekali. Kemudian pada teks yang non fiksi, yang tadi apa judulnya? Ibu Kuning. Ya, itu apa saja fakta atau data yang bisa kalian gali? Ayo Deman. Ibu Kuning menerima beberapa penghargaan dari badan dunia seperti WWF dan PBB, termasuk juga terpilih sebagai salah satu pembawa obor dalam Olimpiade di Beijing tahun 2008. Iya, betul. Ada lagi faktanya? Ayo Akira. Ibu Kuni membawa listrik ke pedalaman menggunakan tenaga air. Iya, ada lagi yang lain? Selain itu? Ada yang mencoba ayo siapa? Ini ingin membangun semangat penduduk desa agar mau membuat teknologi air yang lebih. Iya, betul. Tepuk tangan untuk semuanya. Teks bacaan tadi, apa yang bisa kita ambil atau pesan apa yang bisa kita ambil dari bacaan tadi? Coba yang cek. Tidak perlu mendengarkan orang lain, betul? Betul. Ada lagi? Harus percaya diri. Selanjutnya, kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari apa? Coba yang cerita cek. Kaitannya apa? Dalam kehidupan sehari-hari kita harus bagaimana jadinya? Apa Rilo? Iya, bagus. Terus kalau yang Ibu Kuni ada? Ayo ya. Peduli terhadap orang lain, betul ya. Jadi dari kedua cerita ini kita dapat mengambil kesimpulan nanti. Nah, itu di belakang nanti kalian akan disuruh menceritakan apa kesimpulan dari cerita yang kalian baca. Dari kedua teks tadi, kalian sudah bisa membedakannya? Sudah. Coba siapa yang bisa menceritakan apa bedanya dari kedua teks tadi? Ayo. Tunjuk tangan. Udah? Apis? Mau nyoba? Ayo. Ya, kalau yang tentang cake dan keledai itu termasuk cerita fiksi yang tidak sesuai dengan hayal. Contohnya hayal kita. Kalau yang Ibu Kuni itu yang membawa itu ke pedalaman itu sesuai dengan fakta dan tidak sesuai dengan hayalan seseorang. Ya, ada lagi bedanya? Udah? Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Huruf bawa apa ini? Gelas plastik ya. Nah, kita hari ini akan bermain piramida cerita. Tepuk tangan. Caranya, nanti ada dua orang yang maju ke depan, yang satu menyusun gelasnya untuk menjadi piramida, yang satu lagi setiap gelas yang ditaruh ya, dia diletakkan di atas meja, misalnya warna ini, kalian ceritakan tentang apa, nanti Bu Guru tanyakan ya.
kalian nanti pilih berdua dengan teman ya. Ya siap. 1, 2, 3. Halo. Dan PR akan membuat piramida dan cerita tentang kek dan kedai. Ya. Halo maju ya. Ya. Konfliknya apa? Ya, kemudian ketiga ya. Terus ceritain. Bagaimana? Hafiz mau ada pesan semuanya. Sudah? Ya tepuk keren. Uni membawa listrik ke pedalaman. Ibu Puni. Di mana? Di sebuah pedalaman di desa. Agar seluruh Indonesia bisa merasakan listrik. Kapan? Saat Ibu Puni pergi ke pedalaman. Saat masih kecil, Ibu Puni sering ikut ibunya untuk mengobati penyakit kulit di sebuah pedalaman. Lalu Ibu Puni melihat di sana tidak ada listrik. Lalu Ibu Puni pun tergerak hatinya untuk membangun listrik tenaga air di sana. Ibu Puni pun mendapat banyak penghargaan dan juga terpilih menjadi pemegang obor di Olimpiade Beijing. Iya, kita kasih tepuk good job. GOODJOB, good job, good job, asik, good job, good job. Asik banget. Anak-anak, tadi kalian sudah membaca cerita tentang kek dan keledai sebagai karangan fiksi. Dan Ibu Puni yang menemukan listrik itu sebagai cerita non-fiksi. Nah, anak-anak, sekarang Bu Guru minta kalian membuat resume, membuat kesimpulan dari cerita yang kalian buat. Jadi nanti resumenya ada 2, cerita yang tentang kek dan juga tentang Ibu Puni. Ya, di buku tulis. Silakan kalian kerjakan. Nanti ada yang presentasi di depan menjelaskan lagi. Di Kamboja hiduplah seorang laki-laki yang ingin menjual keledainya di pasar. Dia lalu berjalan ke pasar dan mengajak anaknya saat di perjalanan ke pasar, dia selalu dikomentari orang tentang cara membawa keledainya. Dia selalu mengikuti saran orang. Kalau sudah mengikuti saran orang, tetap saja dia selalu dikomentari orang lain yang melihatnya. Pada akhirnya dia mengikuti caranya sendiri dan sampai di pasar keledainya tersebut dapat terjual dengan harga yang cukup tinggi. Ibu Puni membuat tenaga